Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 422311002. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis satu sampel satu arah versus dua arah dan melakukan uji rata-rata populasi serta proporsi populasi menggunakan RStudio. Yang pertama yaitu uji hipotesis satu arah, satu sampel. Yaitu uji hipotesis satu sampel ini terdapat dua bentuk, yaitu satu arah dan dua arah, digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Yang kedua yaitu uji hipotesis dengan rata-rata populasi, digunakan untuk menguji apakah rata-rata populasi memiliki nilai tertentu berdasarkan data sampel. Yang ketiga yaitu uji hipotesis tentang proporsi populasi, digunakan saat kita ingin mengetahui apakah proporsi sesuatu karakteristik dalam populasi berbeda dari suatu nilai tertentu. Baik, di sini data yang kita pakai yaitu di sini data uji nilai UTS mahasiswa mata kuliah trigonometri. Misalnya seorang dosen ingin menguji performa mahasiswa pada UTS mata kuliah trigonometri. Mereka mengambil sampel acak dari 50 mahasiswa dan mencatat skor ujian mereka dari skala 0 sampai 100. Database ini skor ujian itu N-nya 50 karena sebanyak 50 sampel. Nilainya itu 75, 80, 80, 90, 70, 88, 90, 78, 84, 79 dan seterusnya sampai 88 nilai siswa terakhir. Lalu yang ditanya di sini yaitu yang pertama itu yang akan kita coba yaitu uji hipotesis satu sampel yang satu arah versus dua arah. Misalnya, dosen tersebut mengeklaim bahwa rata-rata nilai UTS mahasiswa adalah 80. Kita akan menguji apakah data ini mendukung klaim tersebut dengan dua jenis hipotesis, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Kita akan mencobanya pada RStudio. Baik, di sini datanya itu kita tulis duluan. Yang tadi data yang mau kita cari itu data siswanya kita tulis yaitu data garis panah untuk menunjukkan data, C buka kurung, kita masukkan semua data yang kita peroleh itu, lalu kita tutup kurung, jangan lupa. Lalu kita masukkan kodenya. Ini kode untuk uji hipotesis satu arah kanan, yaitu H1 mu lebih besar dari 80. Di sini kodenya itu t-test data t-test buka kurung, di sini buka kurung data mu sama dengan 80. Di sini karena kita cari lebih besar dari 80 jadi mu-nya 80. Alternatif grade, itu artinya kita akan mencari yang sebelah kanan dulu. Lalu kita run, kursornya taruh sini, kita run. Coba kita run, coba di sini error. Coba kita ulang. Sini coba kita runkan dulu datanya. Kadang mau dia kayak gini, jadi kita harus satu-satu runkan dulu datanya. Nah, datanya udah di run. Yang selanjutnya kita akan mencari yang ini. Coba kita run. Coba keluar.
baru keluar. Begitu kalau misalnya dia error. Jadi kalau misalnya dia error, kita satu-satu dulu datanya dulu, baru rumus untuk atau kode untuk pengujiannya. Lalu kita dapat di sini uji hipotesisnya, hasil outputnya. Di sini kita dapat. Di sini. Sini kita dapat dilihat bahwa T-nya itu statistik kita dapat outputnya ini statistik value-nya yaitu 3,2693. Nilai ini menunjukkan bahwa seberapa jauh rata-rata sampel dari 80 dalam satuan standar deviasinya. Semakin besar nilai T-nya ini, semakin kuat bukti bahwa rata-rata lebih besar dari 80 nilainya, nilai siswanya kalau lebih besar dari T-nya. Lalu yang selanjutnya kita akan membaca ini itu derajat kebebasannya, itu DF-nya ini 49, yang mana karena 50 data sampelnya di rumus DF itu N kurang 1 sama dengan N-nya itu 50 dikurang 1 jadi 49. Ya, lalu kita dapat p-value-nya itu 0,000989. Karena p-value ini lebih kecil dari 0,05, di mana alpha yang kita pakai di sini yaitu 0,05 untuk menunjukkan biasa dipakai pada saat pengujian. Namun bisa juga memakai yang 0,10, tapi saya di sini memakai yang 0,05. Maka di sini itu kita menolak H0. Artinya ada cukup bukti bahwa statistik bahwa rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 80. Lalu untuk selanjutnya itu confidence intervalnya yaitu 95%. Dengan ininya 81,40308, koma tak hingga. Interval ini berarti bahwa rata-rata populasi diperkirakan lebih dari 81,40 dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Lalu untuk main X-nya ini, main X-nya kita dapat 82,88. Di sini maksudnya itu rata-rata nilai dari sampel yaitu 52,88, yang lebih tinggi dari 80. Dari hasil uji T1 sampel satu arah ini yaitu arah kanan, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa secara signifikan lebih dari 80. Jadi begini cara untuk yang sebelah kanan. Lalu untuk yang ke baik untuk yang kedua, kita akan menguji hipotesis satu arahnya yang sebelah kiri, yaitu H1 mu lebih kecil dari 80. Di sini kita masukkan rumusnya itu ini. Uji hipotesis untuk yang satu arah sebelah kiri H1 mu lebih kecil dari 80. Yang tadi kan lebih besar dari 80. Ini lebih kecil. Rumusnya itu T tes data mu-nya 80 seperti yang tadi. Karena ini dicari lebih kecil dari 80 dan alternatifnya itu less karena sebelah kiri. Lalu kita run, coba kita run. Bisa tidak, lalu didapat ini hasil outputnya, dapat dilihat
dapat dilihat di sini outputnya itu didapat statistik T-nya atau nilai T-nya, T value-nya yaitu sebesar 3,2693. Maksudnya itu nilai T positif menunjukkan bahwa rata-rata sampel berada di atas nilai uji yang diuji, yaitu berada di atas 80. Namun karena ini adalah uji satu arah sebelah kiri, nilai T yang positif ini mendukung hipotesis alternatif. Yang kedua itu yang kita dapat itu DV-nya seperti yang tadi, di mana N-nya itu 50 dikurang 1 yaitu 49. Lalu yang selanjutnya kita dapat P value-nya yaitu 0,99. Karena P value lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0 atau terima H0. Artinya tidak ada cukup bukti statistik bahwa rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 80. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan klaim bahwa rata-rata mahasiswa mendapat nilai lebih rendah dari 80. Lalu yang selanjutnya kita dapat yaitu confidence inferentialnya itu 95%. Ini dari min tak hingga ke 84,35692. Jadi ini itu kayak titik koordinat dari min tak hingga ke 84,3569. Interval ini menunjukkan bahwa rata-rata populasi diperkirakan berada di dalam rentang tak terbatas hingga 84,36 dengan tingkat kepercayaannya 95%. Karena 80 masih berada di dalam rentang tadi yang dari min tak hingga ke 84 itu masih berada di tengah, kita dapat simpulkan bahwa rata-rata itu kurang dari 80. Lalu untuk yang selanjutnya kita dapat itu min of x-nya itu 82,88. Rata-rata nilai dari sampelnya itu 82,88. Di sini kita dapat yang lebih tinggi dari 80. Ini menunjukkan menjadi alasan mengapa hipotesis alternatif H1 mu lebih kecil dari 80 tidak didukung. Karena rata-rata nilai sampelnya itu 82,88, lebih tinggi dari yang kita cari yaitu 80 di sini, 80. Jadi hasil uji T satu sampel untuk yang arah kiri ini kita dapat simpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata nilai mahasiswa itu lebih kecil dari 80. Sebaliknya rata-rata nilai justru lebih besar dari 80, yang berlawanan dengan hipotesis alternatif yang kita uji. Baik, yang selanjutnya di sini kita cari yaitu uji hipotesis yang dua arahnya. Tadi kan udah kanan kiri satu arah, jadi ini sekarang yang dua arah. Itu dengan rumus dites buka kurung data, data ini maksudnya itu menunjukkan ke data yang sudah kita kasih di awal ini. Udah kasih di awal, jadi kita tinggal menunjukkan aja minggunya 80, alternatifnya itu two side, artinya dua arah. Untuk kita run, kita coba run, lalu keluar outputnya. Di sini kita dapat outputnya itu statistik atau T value-nya itu sebesar 3,693. Nilai T positif menunjukkan bahwa rata-rata sampel lebih besar dari nilai yang diuji. 80 yang kita uji, yang keluar T positifnya itu 3,2693. Semakin besar T value, semakin besar perbedaan antara min
sampel dengan mean yang diuji, yaitu 80. Lalu yang selanjutnya yaitu DF-nya sama seperti tadi, 50 kurang 149. Lalu yang selanjutnya kita dapat itu p-value-nya, yaitu sebesar 0,001976. Karena p-value ini lebih kecil dari alfa yang kita pakai, yaitu 0,05, kita menolak H0. Ini berarti ada bukti yang cukup signifikan bahwa rata-rata populasi tidak sama dengan 80. Dengan kata lain, nilai rata-rata mahasiswa secara signifikan berbeda dari 80. Lalu yang selanjutnya kita dapat yaitu confidence intervalnya itu 95%, yaitu 81,10971 ke atau dan 84,65029. Ini seperti yang tadi, jadi titik koordinatnya di 81 ke 84. Interval ini berarti bahwa rata-rata populasi diperkirakan berada dalam rentang di antara 81,11 hingga 84,64 dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena 80 tidak termasuk dalam interval ini, jadi kan yang di tengah-tengahnya itu dari 81 ke 84. Jadi 80-nya ini kan di luar dari interval ini. Maka kita memiliki bukti bahwa rata-rata memang berbeda dari 80, bahwa rata-ratanya itu enggak 80. Mean of X-nya itu kita dapat itu 82,88. Ini rata-rata nilai dari sampel adalah 82,88 yang lebih besar dari 80. Ini juga menunjukkan mengapa hipotesis 0 atau H0 new 80 ditolak dalam pengujian ini. Jadi dari hasil uji T dua arah ini disimpulkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa secara signifikan berbeda dari 80 dengan p-value sebesar 0,001976 yang jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu alfanya. Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa nilai rata-rata bukan 80 melainkan lebih tinggi dari 80. Nih 82,88 kita dapat. Baik, untuk yang materi pertama kita selesai, lanjut ke materi yang kedua. Baik, yang kedua kita akan membahas yang uji rata-rata populasi. Kita masih memakai data yang tadi. Harus diingat dari sepanjang video awal sampai akhir percobaan ini kita memakai satu data aja. Di sini saya memakai satu data aja. Masih sama datanya, itu data nilai UTS mahasiswa pada mata kuliah trigonometri. Misalnya misalkan seorang dosen ini menguji performa mahasiswa pada UTS mata kuliah trigonometri. Dosen tersebut mengambil sampel acak sebanyak 50 mahasiswa dan mencatat skor ujian siswanya dari skala 0 sampai 10. Datanya seperti tadi: 75, 80, 80, 90, 70, 88, 90, 78, 84, 79 sampai seterusnya sampai siswa yang akhir yaitu 88. Di sini kita akan menguji yaitu uji hipotesis tentang rata-rata populasi. Misalkan kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai UTS mahasiswa universitas ini berbeda dari rata-rata nasional yang diketahui sebesar 82. Baik, di sini di sini kita akan menguji yang kedua, di mana ini saya sudah membuatnya. Di sini kita hapus dulu yang tadi hasil data outputnya, biar yang muncul hanya data output yang materi kedua ini. Untuk data
T-nya atau rata-rata populasinya. Sini kehapus. Di sini sama seperti yang tadi, nilainya kita masukkan nilai, kita tulis nilai panah C buka kurung 75, kita masukkan data yang kita pakai 80, 88, 91, ini seterusnya sampai 88. Lalu di sini rumusnya itu yang untuk uji T2 arah H1 mu tidak sama dengan 82. Di sini itu rumusnya itu T tes buka kurung nilai untuk menunjukkan nilai yang sudah kita masukkan, nilai mu 82. Karena tadi kan pada soal diketahui bahwa kita misalkan nilai rata-rata nilai KKM-nya itu 82, kita misalkan untuk yang nasional. Jadi sini kita mu-nya 82, alternatifnya itu two side karena dua arah di sini saya pakai. Lalu akan kita coba run ya. Coba sama seperti yang tadi, jikalau tidak bisa si error, yang pertama kita run itu datanya dulu. Lalu yang kedua kita run itu keluar data outputnya. Data outputnya di sini didapat nilai statistik T atau T value-nya itu sebesar 0,99895. Nilai T ini nilai T yang kecil menunjukkan bahwa perbedaan antara mean sampel dan mean yang diuji yaitu 82 tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa rata-rata sampel tidak jauh beda dari 82. Lalu yang selanjutnya itu kita dapat itu DF-nya. DF-nya sama seperti tadi, di mana N dikurang 1 yaitu 49. Lalu yang ketiga itu P value-nya. P value ini itu kita dapat P value-nya ini kita dapat itu kita dapat itu 3227. Karena P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0, yaitu maksudnya itu H0 dapat diterima. Artinya tidak ada cukup bukti statistik bahwa rata-rata sampel berbeda dari 82. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel tidak secara signifikan berbeda dari 82. Lalu yang selanjutnya itu kita dapat yaitu confident intervalnya itu sama seperti yang tadi sebelumnya, itu 95 dengan rentang 81,10971, 84,65029. Dengan rentang segitu, interval ini berarti bahwa rata-rata populasi diperkirakan berada di antara rentang yang tadi ini 81 dan 84 yang dengan tingkat kepercayaan 95%. Karena 82 masih di antara 81 dan 84, itu masih di dalamnya, kita dapat disimpulkan bahwa rata-rata kita tidak bisa menyimpulkan bahwa rata-ratanya dari data ini berbeda dari 82. Lalu yang untuk selanjutnya itu yaitu mean of x-nya. Mean of x-nya kita dapat 52,88. Rata-rata nilai dari sampelnya itu 5288 yang sangat dekat dari 82. Karena nilai yang kita nilai KKM-nya tadi kan kita misalkan 82, di sini mean of x-nya 82 juga, yang sangat dekat dengan KKM ini menunjukkan alasan mengapa hipotesis 0 tidak ditolak atau H0 diterima.
Dari hasil uji T ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata nilai mahasiswa berbeda dari 82. Dengan p-value itu 0,3227, kita tidak menolak H0 atau menerima H0, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan KKM nasional itu 82. Baik, sekian materi yang kedua ini. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, di sini yang ketiga itu kita akan nyari hipotesis tentang proporsi populasi. Sama seperti yang sebelumnya, tadi saya singgung bahwa data yang kita pakai sepanjang video ini data yang awal juga, maka sama aja. Namun di sini bedanya itu misalkan dosen ingin mengetahui apakah lebih dari 60% mahasiswanya mendapatkan nilai di atas 80 dari data di atas. Mari kita hitung jumlah mahasiswa dengan nilai lebih besar dari 80. Dari 50, maaf di sini salah lagi. Dari 50 siswa itu ada 33 orang, ada 26 orang yang mendapatkan nilai 80. Contohnya di atas 80 itu 90, 88, 90, 84, 81, 77, 86, 91, 82 dan seterusnya. Itu untuk mencari yang pertama itu kita harus mencari proporsi sampelnya dengan rumus X per N dikali 100%, ini mana X-nya itu 26 karena banyak siswa yang mendapat nilai lebih tinggi dari 80 itu 26 per 50 ini banyak siswanya dikali 100% didapat 0,526. Baik, di sini kita akan mencarinya dengan menggunakan RStudio. Yang akan kita bahas tadi itu uji hipotesis tentang proporsi populasi. Di sini kita akan mencoba langsung ke RStudionya di mana X-nya itu 26 karena siswa dengan nilai lebih besar dari 80 itu sebanyak 26, N-nya itu banyak, total seluruh siswa itu 50, P0-nya ini dimana X per N 26 per 50 dikali 100% itu sama dengan 0,52. Untuk rumus proporsi populasinya itu prof titik tes buka kurung X untuk menunjukkan 26 ini N, P0, alternatifnya itu two side karena kita membuat dua arah, correctnya itu false. Lalu sekarang kita run, kita dapat di sini bahwa hipotesisnya yang akan kita uji di sini itu H0, hipotesis 0, proporsi mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 80 adalah 52 siswa, dan H1-nya itu atau hipotesis alternatifnya itu proporsi mahasiswa yang dapat nilai lebih tinggi dari 80 tidak sama dengan 0,52 atau 52%. Jadi sini kita dapat itu statistik uji chi-square-nya itu atau X kuadratnya itu 0 karena uji ini mengukur sejauh mana proporsi sampel berbeda dari proporsi yang dihipotesiskan yaitu 0,52. Nilai X kuadrat 0 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara proporsi sampel dengan proporsi yang diuji. Lalu yang kedua itu kita dapat itu derajat kebebasannya atau DF-nya di sini 1. Berbeda dengan yang tadi kan 49 karena 50 kurang 1, di sini 1 karena di sini yang kita pakai itu K-nya itu sukses
yang pertama sukses sama tidak sukses, cuma dua. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Karena ini adalah uji proporsi satu sampel, maka derajat kebebasannya itu 1. Lalu untuk p-value-nya itu sama dengan 1, karena p-value sama dengan 1 jauh lebih besar dari alfa kita yaitu 0,05, maka kita gagal menolak H0 atau terima H0. Artinya tidak ada bukti signifikan bahwa proporsi mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 80 berbeda dari 52% ini. Dengan kata lain, proporsi sampel sangat sesuai dengan proporsi yang dihipotesiskan. Lalu yang selanjutnya yang kita dapat itu yaitu confidence intervalnya 95%, yaitu 0,385174 dan 0,65200286. Interval ini berarti bahwa proporsi populasi sebenarnya diperkirakan berada dalam rentang 38,51% hingga 65,20% dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Karena final kita 0,52 itu kan berada dalam intervalnya, masih berada di antara 38% ke 65%, masih di tengah, maka kita tidak bisa menolak H0 atau terima H0, atau berarti kita di sini terima H0. Ini berarti tidak ada cukup bukti signifikan proporsi sebenarnya berbeda dari 52%. Yang selanjutnya yang kita dapat itu proporsi sampelnya, yaitu 0,52 atau 52%. Dari sampel yang diuji, proporsi mahasiswa yang dapat nilainya lebih dari 80 yaitu 52%. Karena hasilnya tidak signifikan atau p-value sama dengan 1, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa proporsi di populasi benar-benar berada di 52%. Dari hasil uji ini tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa proporsi mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 80 berada di 52% karena p-value-nya 1 jauh lebih besar dari 0,05 yaitu alfa kita. Kita artinya gagal menolak H0 atau terima H0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi yang sebenarnya berbeda dari 52%. Baik, sekian dari pemaparan 3 materi saya tadi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari 3 materi yang tadi, yaitu uji hipotesis satu sampel, uji hipotesis tentang rata-rata populasi, uji hipotesis tentang proporsi populasi. Yang pertama itu uji hipotesis satu sampel, itu digunakan saat kita ingin membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Jika kita ingin mengetahui apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil, kita gunakan yang satu arah. Jika kita ingin mengetahui apa perbedaannya, kita dapat menggunakan yang dua arahnya. Lalu yang keduanya yaitu uji hipotesis tentang rata-rata populasi. Itu membantu kita menentukan apakah rata-rata populasi berbeda dari nilai yang kita duga berdasarkan data sampel yang kita miliki. Yang ketiga yaitu uji hipotesis proporsi populasi. Yang terakhir kita cari ini digunakan saat kita ingin mengetahui atau ingin menguji persentase atau proporsi suatu karakteristik dalam populasi. Maka uji hipotesis ini adalah uji penting dalam statistik yang membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan memahami jenis-jenisnya, kita bisa memilih uji yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian kita. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.